Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, Prodi Agroteknologi semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi AIK 4, yaitu kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Pengertian secara umum, ayat kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui Rasulnya dalam bentuk kalam ilahi. Ayat kauniyah adalah segala ciptaan Allah yang terhampar di alam semesta antara langit dan bumi, yang mana seluruhnya adalah tanda-tanda sekaligus bukti eksistensi dan kuasa Allah. Ayat-ayat kauliyah adalah objek kajian dan pemikiran yang paling utama bagi manusia. Misalnya, Allah mengumpamakan orang munafik yang beramal dengan ria seperti orang yang membakar kebunnya sendiri, sedangkan dia dan anak-anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan kebun tersebut. Allah berfirman, maka kebun itu tertiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerapkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkannya. Ibrahim Umar Al-Biqai menjelaskan makna dari kalimat ila allakum tatafakkarun pada ayat tersebut adalah agar manusia selalu menggunakan pikirannya, dan orang yang telah menggunakan berarti ia telah dapat mengambil manfaat dari pemikirannya. Ayat tersebut sekaligus mengingatkan bahwa orang yang bekerja tanpa menggunakan pemikirannya akan mudah diombang-ambing oleh hawa nafsunya, sehingga ia mendapatkan bencana dalam usahanya, ladang dan kebunnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Banyak dalil tentang perumpamaan dalam Al-Quran menurut Imam Al-Baqai disebabkan karena akal manusia berbeda-beda, maka Allah mewujudkan kepada seluruh makhluknya akan wujud dan perbuatannya dalam dua bentuk, yaitu bentuk yang dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia, dua bentuk yang tidak dapat dicapai dan dipahami oleh indera manusia, melainkan dengan akal yang jernih. Bentuk pertama dapat dicapai oleh sekutu manusia secara umum, sedangkan bentuk kedua hanya dapat dicapai orang-orang yang menggunakan akalnya. Lebih jauh, akal manusia akan mencapai fitrahnya ketika keimanan telah menyentuh hatinya dengan cahaya ilmu. Di antara masalah-masalah yang dapat dijadikan objek pemikiran, telaah serta kajian dalam ayat-ayat kauliyah antara lain: yang pertama, hakikat keesaan Allah dan kemahakuasaannya. Di antara yang terkait dengan masalah ini adalah tentang takdir, akidah, dan keimanan. Hakikat risalah zilam dengan segala aspek dan tujuan-tujuannya. Kisah-kisah dan hikmah-hikmah dalam Al-Quran, kebangkitan dan pembalasan, aspek pendidikan dan hukum terkandung dalam Al-Quran. Ayat kauniyah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam menjelaskan objek pemikiran ayat-ayat kauniyah, beliau membagikan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok ciptaan Allah yang tidak dapat diketahui wujudnya, dan ini tidak mungkin menjadi objek pemikiran. Sebenarnya dalam hal ini ada banyak sekaligus ciptaan Allah yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Firman Allah, dan Allah menciptakan apa yang kau tidak mengetahuinya. Kedua, ciptaan Allah yang dapat diketahui asal dan jumlahnya, tetapi tidak dapat diketahui secara rinci. Pengetahuan tentang detail ciptaan Allah kelompok ini baru dapat dicapai dengan berpikir, meneliti, dan melakukan kajian secara sungguh-sungguh. Namun ciptaan Allah model ini pun ada yang tidak dapat diketahui dengan indera manusia, seperti malaikat, jin, arsy, surga, dan neraka, karena fungsi akal manusia pada bagian ini sangat sempit dan terbatas. Karena keistimewaan penggunaan akal untuk mengkaji berbagai ciptaan Allah yang terhampar di antara langit dan bumi, Al-Quran memberikan penghargaan yang tinggi kepada kaum ulul albab atau kaum intelektual dan cendekian, serta pada ilmuwan.
Kaum ulul albab adalah orang-orang yang menyaksikan Tuhan mereka melalui ayat-ayatnya, ayat kuaniyah. Firman Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Pada bagian akhir surat tersebut, kata ulul albab disebutkan dalam kerangka diskursus tentang ayat-ayat Allah pada alam semesta yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Di dalamnya terdapat objek untuk dijadikan sebagai sumber kajian dan berpikir. Jika kekuatan akal digunakan untuk menggambarkan mencari pengetahuan di muka bumi ini, maka ia akan memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat kauniyah hingga melahirkan ilmu-ilmuwan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan pengetahuan tersebut mampu mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjadi sumber ketaatan kepada agama diturunkan oleh ayatnya. Sejarah telah membuktikan bahwa di mana kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam, telah muncul tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama dan berbagai bidang ilmu, baik bidang ilmu agama maupun bidang ilmu sains dan teknologi. Misalnya, salah satu ilmuwan di bidang kedokteran ada nama Abu Bakar Al-Razi tahun 809 sampai 873 Masehi, yang terkenal sebagai dokter ahli bidang penyakit cacar dan campak. Ia juga menulis buku di bidang ilmu kedokteran yang berjudul Al-Hawi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.